Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septiani, NPM 1812543. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dosen pengampu Bapak Ferdian Utama MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Psikoterapi berkaitan dengan bimbingan konseling dalam pendidikan. Langsung saja kita ke rumusan masalah. Apa sih yang dimaksud konseling dan psikoterapi? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud konseling, apa yang dimaksud dengan psikoterapi. Definisi konseling. Konseling secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium atau dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari bahasa Ceylon, atau istilah konseling itu berasal dari Ceylon, yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Menurut Tolbert, dalam Prayitno 2004, konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam. Konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Kemudian dalam hal ini, konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, kemudian keadaan sekarang dan kemungkinan keadaannya masa depan yang datang, dan dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya. Kemudian, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat, lebih lanjut, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Kemudian, tujuan konseling. Menurut Profesor Roschidan, ada 3 kategori yang dicatat dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan sebuah konseling. Yang pertama adalah merubah tingkah laku yang terganggu, kemudian mempelajari tingkah laku yang terganggu, dan mencegah problem-problem, mencegah adanya masalah-masalah. Kemudian psikoterapi. Definisi psikoterapi. Psikoterapi atau psychotherapy berasal dari 2 kata, yaitu psy yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Sedangkan definisi umum psikoterapi yaitu serangkaian metode berdasarkan ilmu-ilmu psikologi yang digunakan untuk mengatasi gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Di sini ada tujuan psikoterapi. Tujuannya adalah memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar, mengurangi tekanan emosi melalui kesempatan untuk mengekspresikan perasaan yang mendalam, kemudian membantu klien mengembangkan potensinya, mengubah kebiasaan, kemudian mengubah struktur kognitif individu, dan lain-lain. Kemudian ada pembahasan lagi, proses penanganan atau bimbingan terhadap individu normal yang mengalami gangguan emosional berat dan harus dilakukan rekonstruksi kepribadian. Jadi, proses penanganannya yang dengan cara utama dalam menangani gangguan kepribadian adalah melalui terapi psikologis. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan emosi serta pikirannya agar menjadi lebih baik. Kemudian terapi psikologis terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan mengubah cara berpikir dan perilaku ke arah yang positif. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa perilaku seseorang merupakan wujud dari pikirannya. Artinya, jika seseorang berpikiran negatif, maka perilakunya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tersebut berpikiran positif, maka perilakunya pun akan baik atau akan positif. Jadi sesuai dengan pikirannya.
Kemudian yang kedua, terapi psikodinamik. Terapi ini bertujuan mengeksplorasi dan membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak masa kanak-kanak. Dan kondisi seperti ini terbentuk akibat pengalaman-pengalaman negatif yang dialami masa lalu. Jadi, kalau terapi psikodinamik ini bertujuan mengeksplorasi atau membenahi segala bentuk penyimpangan yang telah ada sejak kecil atau sejak dini. Kemudian yang ketiga, terapi interpersonal. Terapi ini didasarkan kepada teori bahwa kesehatan mental seseorang sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Artinya, jika interaksi tersebut masalah, maka gejala-gejala gangguan kepribadian bisa terbentuk. Karena itulah terapi ini bertujuan untuk membenahi segala masalah yang terjadi di dalam interaksi sosial. Jadi kalau terapi interpersonal, teori ini dia sangat dipengaruhi oleh interaksi tentang kesehatan mental dengan orang lain. Artinya interaksi tersebut dia mengalami gangguan kepribadian, bisa terbentuk karena terapi ini bertujuan untuk membenahi tujuannya untuk membenahi segala masalah yang terjadi di dalam interaksi sosial. Jadi cukup sekian makalah saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.